Ya, hari ini kita akan membahas tentang evolusi, ya, evolusi yang ketiga, LKPD 3 dan LKPD 4. Sebelumnya diingatkan kalian harus masuk semuanya ke Google Classroom ya. Yang biologi terbaru itu nanti uploadnya tugas di situ. Nah, hari ini kita akan bicarakan sudah ada kelompoknya belum ya? Apa kemarin udah nyetor ya? Lupa. Kelompok buat praktikum sudah ada? Belum ada, Ibu. Belum ada Belum. yang nyetor. Kemarin yang disuruh siapa ya yang disuruh? Meli, lupa Iya. Ibu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting minggu ini dibentuk ya, karena waktunya cuma 2 minggu. Nanti kita bahas ya praktikumnya gimana. Di akhir pertemuan ada kuisis. Kuisisnya berhadiah buat yang terbaik saja. Ya, terbaik itu 1. Ya. Semua materi, Ibu. Enggak. Cuman mutasi aja 10 soal. Mutasi aja. Ya. Mutasi aja 10 soal. Oke, sekarang kita lihat dulu video untuk evolusi ya, bukti evolusi ya. Saya share screen dulu. Bukti evolusi. Ya. Bentar ya, masih loading. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Sudah? Sudah. Ya, oke. Kita lihat dulu bukti evolusi ya. Homologi dengan... Ada suaranya nggak? Ada. Ya, sip. Silakan dilihat dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, evolusi, pada materi mekanisme evolusi, bukti-bukti evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bukti-bukti evolusi. Bukti-bukti evolusi yaitu 1, peninggalan beberapa fosil. Bukti yang kedua adalah adanya homologi dan analogi. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Bukti yang kelima, adanya perbandingan fisiologi. Yang keenam, buktinya adalah petunjuk secara biokimia. Dan bukti yang ketujuh, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah fosil. Kalian tahu nggak apa itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan dan hewan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil kita sebut sebagai paleontologi. Satu-satunya fosil yang lengkap itu adalah fosil kuda. Kita lihat ya pada gambar. Jadi gambar pertama itu adalah kuda Hyracotherium dengan tinggi 0,4 meter, jarinya ada 5. Kemudian pada akhir Eosin ada kuda Mesohippus, itu jarinya ada 3, tingginya 0,6 meter. Kemudian ada kuda Meryhippus pada pertengahan Meosin, itu jarinya 3. Kemudian ada kuda Pilohippus, itu jarinya 1. Dan yang terakhir yaitu pada zaman Pleistosin ada kuda modern Equus, itu jarinya 1 dan tingginya 1,6 meter. Oke, yang kedua kita akan bahas adalah homologi dan analogi. Apa itu perbedaan homologi dan analogi? Homologi adalah bentuk asal sama, fungsinya berbeda. Contoh dari homologi, organ yang merupakan homologi adalah tangan manusia, homologi dengan kaki depan kuda, homologi dengan kaki depan kucing, sayap burung, kaki depan buaya, dan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah kebalikannya. Analogi adalah bentuk asal berbeda, fungsinya sama. Misalnya, mempunyai fungsi yang sama, sama-sama untuk terbang. Sayap serangga analogi dengan sayap burung. Keduanya
untuk terbang ya, karena sayap untuk terbang. Asalnya berbeda karena serangga merupakan avertebrata, sedangkan burung merupakan golongan vertebrata. Contoh lain adalah adanya sayap kupu-kupu analogi dengan sayap kelelawar. Nah, bukti yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Kita lihat ya, di situ gambar embrio dari beberapa hewan multiseluler dan termasuk manusia. Hewan multiseluler mengalami embriogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan embrio dimulai dari zigot sampai embrio dan terdapat persamaan atau mirip. Jadi kita tidak bisa membedakan ya, mana yang merupakan ikan, salamander, kura-kura, ayam, bahkan sampai manusia. Nah, perkembangan individu mulai dari dibuahinya sel telur sampai individu tersebut mati, kita sebut sebagai ontogeni. Sedangkan sejarah perkembangan evolusi makhluk hidup disebut filogeni. Jadi ontogeni merupakan filogeni yang dipersingkat. Nah, selanjutnya bukti evolusi selanjutnya adanya variasi individu. Variasi individu dalam satu jenis dipengaruhi oleh kondisi geografis dan makanan. Variasi individu dalam perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Adanya variasi tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memperoleh bibit unggul. Selanjutnya dapat menghasilkan keturunan yang semakin berbeda dengan nenek moyangnya. Bukti evolusi selanjutnya kita akan membahas perbandingan fisiologi. Perbandingan fisiologi yaitu aktivitas fisiologi pada makhluk hidup tingkat rendah maupun tinggi yang terjadi di dalam sel memiliki kemiripan atau kesamaan seperti respirasi sel, pembentukan ATP untuk kegiatan sehari-hari. Bukti evolusi selanjutnya kita akan membahas petunjuk secara biokimia. Salah satu uji untuk mengetahui kekerabatan atau hubungan kekerabatan adalah dengan uji presipitin. Adanya presipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen antibodi. Jadi, semakin banyak presipitin atau endapan yang terbentuk, maka semakin jauh kekerabatan atau hubungan kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup. Bukti fosil selanjutnya, bukti evolusi selanjutnya adalah adanya alat-alat tubuh yang digunakan akan tetapi masih ditemukan. Contohnya adalah yang pertama tonsil atau amandel. Dibentuk oleh jaringan limfe sebagai antibodi tubuh. Yang kedua adalah kelopak mata ketiga pada manusia. Yang ketiga ada videonya, Bu. Tubuh. Hah? Masih ada videonya nggak? Si suara, Bu. Oh, suara. Nggak ada videonya. Oke, bentar. Saya ulangi. Menjadi restoran.
Jadi sebenarnya Sudah ada? kita sudah tidak perlu Sudah ada? rambut karena sudah bisa mengeluarkan keringat. Yang keempat itu ada rongga sinus ya. Kemudian yang kelima adenoid, itu jaringan terletak di dinding posterior faring untuk pertahanan tubuh. Yang keenam itu tulang ekor mengalami rudimenter atau mereduksi atau mengecil. Yang ketujuh ada gigi molar atau geraham. Dan yang kedelapan ada appendix atau usus. Sinyalnya ya. Nah, halam moto aja. Ini sinyal dari ibunya. buntu, Oh, maaf, Bu. bagian penting penghasil selulase ketika dulu manusia memakan tumbuhan. Nah, demikian tadi materi tentang bukti evolusi. Oke, kita langsung ke yang kedua ya. Yang kedua kita ngomongin tentang ini. Enfagro A Plus Neura Pro dengan PDX-Gus dan beta-glukan untuk dukung daya tahan tubuhnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab evolusi kelas 12 pada materi fenomena teori evolusi, adaptasi, dan seleksi alam. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah fenomena evolusi, yaitu adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisme yang tidak dapat adaptasi dengan lingkungannya atau tidak bisa adaptif, maka akan terseleksi oleh alam sebagai lingkungan. Organisme yang dapat adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan hidup dan berkembang biak sehingga populasi bertambah. Contoh fenomena seleksi alam dan adaptasi ini adalah perubahan jumlah populasi pada ngengat atau Biston betularia di Inggris. Nah, ini adalah gambar dari Biston betularia. Ngengat Biston betularia terdapat dua macam, yaitu ngengat warna cerah dengan ngengat warna gelap. Sebelum terjadi evolusi industri di Inggris, jumlah populasi ngengat warna cerah lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap. Sebelum revolusi industri, lingkungan, pohon dan bunga-bunga berwarna cerah, sehingga ngengat berwarna cerah lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga tidak terlihat oleh predator atau mangsanya. Oleh karena itu, ngengat warna cerah jumlahnya lebih banyak. Namun sebaliknya, ngengat atau Biston betularia berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsa atau predator, sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Nah, sekarang kita menceritakan sesudah revolusi industri. Sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutupi oleh jelaga berwarna hitam sehingga berwarna gelap semuanya.
Ngengat berwarna gelap atau Bestun batalaria berwarna gelap lebih adaptif dengan lingkungannya dibanding dengan ngengat berwarna cerah. Ngengat berwarna gelap tidak mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlah populasinya makin banyak dan bertambah. Namun sebaliknya, yang terjadi pada ngengat berwarna cerah setelah revolusi industri mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi oleh alam. Nah, demikian tadi materi tentang fenomena. Oke, kita akan bahas ya. Kita akan bahas LKPD evolusi 3. Saya share dulu LKPD evolusi 3. Ya, udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Kelihatan. Oke, sip. Kita bahas ya. Jangan lupa kalian bikin rangkuman setengah halaman. Jadi untuk 2 video cukup 1 halaman saja. Nah, sekarang tadi kita ngomongin tentang bukti evolusi ya. Bukti evolusi salah satunya adalah apa ini? Fosil. Ya, fosil. Nah, kenapa ditunjukkan fosil kuda? Karena satu-satunya fosil, tahu fosil nggak? Coba. Tahu. Ya, apa? Fosil itu apa? Sisa tumbuhan atau hewan atau tulang-tulang. Terus yang gimana? Yang membatu. Ya, betul, yang membatu. Jadi dia mungkin sudah ratusan juta tahun ya, itu namanya fosil. Nah, ternyata fosil yang terlengkap ditemukan itu adalah fosil kuda. Ya, ini fosil kuda. Ya, kalau yang suka menggali harta karun fosil gitu ya, nanti kalian bisa masuk ke biologi, ngambil jurusannya paleontologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang fosil. Kerjaannya gali-gali, kemudian mencari fosil. Ya, oke, jangan salah loh, teman ibu yang ngambil paleontologi, skripsinya di Perancis. Jadi karena ya dia mengejar fosil di sana ya. Ya, seminarnya dia di Sangiran Jawa Timur, kemudian skripsinya di Perancis gitu. Ya, itu. Dan sekarang langsung jadi dosen di biologi UGM, paleontologi. Ya, langsung hebat karena memang ilmunya sangat jarang diminati gitu. Jadi bisa langsung jadi dosen gitu ya. Nah, lihat di sini ada fosil kuda. Nah, ditemukan fosil kuda itu mulai dari, nah ini, jadi dulu-dulunya kuda itu sebesar kambing. Nah ini ya, ini namanya adalah zaman Eosin, nama kudanya adalah Heracotherium. Nah, terus jari kakinya itu ada berapa ini? Ada 4. Ya, ada 5 ya. Ada yang satu ketutupan, yang ada 5. Jadi jari kakinya ada 5. Kemudian meninggi, kemudian jari kakinya menjadi berapa ini? 3. Menjadi 3. Ya, kemudian masih tetap 3. Nah, pada zaman Pelosin, ya kakinya menjadi seperti sekarang 1. ini. Ya, 1. Dia jarinya 1 gitu ya. Nah ini apa? Zaman Pleistosin itu adalah kuda yang namanya Equus, itu adalah kuda yang sekarang ada. Nah ini kudanya sudah tinggi, kemudian jarinya cuma 1 ya, mengepal gitu. Nah pertanyaannya di sini, berdasarkan gambar di atas, apa perbedaan antara kuda zaman Pleistosen? Pleistosen itu yang sekarang ya, yang sekarang dengan kuda zaman Oligosen. Jadi Oligosen. Jadi Pleistosen dengan Oligosen. Dilihat dari gambarnya aja. Boleh. Ada yang mau menjawab? Dari Boleh? Beda kakinya. Ya, satu orang jawab, 1 orang. Novia ya. Novia sama Salisa. Novia. Ya. Novia, yang pertama bedanya apa? Yang pertama beda bentuk
tangan jari-jarinya, Bu. Oke, Terus ukuran jari. tubuhnya juga berbeda. Ukuran tubuhnya berbeda. Oke, tingginya berapa ya? Kalau oligosen tingginya nggak kelihatan, 0,6 meter. Jadi 60 ya, 60 cm. Kalau yang Equus itu tingginya 1,6. Ya, 170 atau 160 cm. Ya, terus kaki tinggi terus apa lagi? Ada lagi nggak? Jari. Jarinya tadi berapa? Jarinya yang oligosenma 3. Ya. Kalau yang Pleistosenma 1. Oke, 1. Sip. Gitu. Ada yang mau menambahkan dari Novia? Tinggi, jari, kemudian ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Novia. Novia sudah. Ada yang lain ada nggak? Ada? Tinggi, jari? Enggak ya? Ya sudah, berarti nomor Nomor 1 itu jawabannya itu yang dari Novia. Kemudian mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi? Kenapa? Tadi Ibu ngomong apa di awal? Karena merupakan satu-satunya yang memiliki fosil paling lengkap. Ya, betul. Bisa ya gitu. Karena merupakan satu-satunya fosil yang paling lengkap dan membuktikan bahwa dari dulu sampai sekarang kuda itu ada dan terjadi perubahan atau evolusi. Ya, sudah ya? Sudah? Nggak perlu diulang? Ya. Nah, sekarang kita ngomongin bukti evolusi yang kedua, itu ada perbandingan analogi dan homologi. Nah, kalian catat dulu ya yang Ibu omongin ya. Jadi, homologi itu adalah asal sama, fungsi beda. Jadi, homologi itu asal sama, fungsi beda. Itu ya homologi. Nah, kebalikannya homologi adalah analogi. Ya. Alhamdulillah ada Muklas sama Hamzah, thank you ya. Oke, ya. Nah, ya, jadi kalau nggak ada kuota boleh bareng-bareng ya, asal nggak barengnya nggak satu kelas gitu. Kalau satu kelas sama aja, ibu aja yang suruh ke sekolah ya. Ya. Jadi berdua, bertiga, berempat masih boleh lah. Oke. Nah, sekarang kalau analogi itu kebalikannya, berarti kalau kebalikannya apa? Bentuk asalnya berbeda, fungsinya sama. Oke, nah sekarang kita ngomongin homologi. Homologi itu asal sama, fungsi berbeda. Yang termasuk homologi kalian tulis ya. Itu adalah ya, yang termasuk homologi itu kalian tulis ya, tangan manusia. Tulis ya, tangan manusia. Kemudian ada kaki depan kuda. Kaki depan anjing boleh, kaki depan kucing boleh. Pokoknya yang hewan yang berkaki 4 tapi ngomongnya harus kaki depan. Jadi kaki depan mereka itu sama dengan tangan kita. Jelas? Jelas ya? Nah, yang ketiga itu adalah sayap burung. Sayap burung. Ya, sayap burung. Yang ketiga sayap burung. Jelas? Sudah? Yang keempat, sirip ikan paus. Jadi ikan paus siripnya itu sama dengan tangan kita. Sirip ikan paus. Ya, oke. Jadi homologi contohnya apa? Bisa diungkapkan oleh Salisa? Sebelahnya Novia. Salisa mana? Ngumpet aja, nggak kelihatan. Salisa apa aja homologi, sayang? Bentar, Bu. Oke. Homologi apa aja, Salisa? Tangan manusia. Oke. Aduh, Bu, bentar. Iya. Salisa. Tangan manusia, kaki depan kuda, kaki depan kucing, sayap burung, kaki depan buaya, sirip ikan, dada paus. Oke. Oh ya. Sirip ikan paus. Sirip ikan dada paus. Ya, sip. Oke. Itu homologi ya.
Kenapa disebut disebut homologi? Karena asalnya sama, yaitu pada vertebrata. Kemudian fungsinya beda-beda kan? Udah tahu ya fungsinya, nggak perlu disebutin ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang analogi, apa tadi analogi, Rafki, Muhammad Rafki? Analogi Ya. adalah bentuk asal berbeda dan fungsi sama. Oke, berarti contohnya di sini apa ya? Asalnya beda tapi fungsinya sama. Misalnya sama-sama buat terbang. Sama-sama buat terbang, misalnya. Sama-sama buat terbang. Oke, sayap? Serangga. Sayap serangga dengan? Sayap burung. Sayap analogi burung. Ya, analogi. Jadi serangga bisa kalian sebutkan ya. Misalnya sayap kupu-kupu, sayap capung gitu ya. Semua sayap serangga aja kamu sebutin misalnya. Contohnya sayap kupu-kupu dengan sayap burung. Jadi sama-sama buat terbang, tetapi yang satunya apa? Sayap kupu-kupu itu atau sayap serangga itu berasal dari avertebrata, sedangkan burung itu adalah apa? Vertebrata. Jelas ya? Tahu ya? Jadi kalau yang analogi gampangannya adalah contohnya yang bisa terbang. Jadi sayap serangga dengan sayap burung. Jelas? Jelas ya? Tahu bedanya ya? Nah, sekarang kita lihat nih. Nomor 2, menurut pendapat kalian, gambar di atas merupakan homologi atau analogi? Ini gambar apa ya, Nak? Bisa ngomong Wulan? Wulan, ini gambar apa, Wulan? Gambar kelelawar sama burung. Oke, jadi kalau menurut Wulan, sayap kelelawar dengan sayap burung itu analogi atau homologi, sayang? Analogi. Analogi, kenapa? Analogi. Ya, kenapa? Analogi kenapa? Karena asalnya beda, fungsinya sama. Jadi kalau sayap kelelawar itu termasuk vertebrata, kalau sayap burung itu vertebrata. Kelelawar vertebrata dong, sayang. Kan kelelawar mamalia bukan? Berarti apa? Iya, mamalia. Homologi. Homologi kan sama-sama buat terbang, sayang. Iya. Iya, terus apa dong? Berarti analogi. Asalnya sama, sayang. Aduh, bingung. Nah, kenapa Ibu pakai soal ini? Ya. Kenapa pakai soal ini? Karena ini adalah contoh soal UTBK. Nah, kayak gini nih soal UTBK. Jadi, yang pintar belum tentu bisa. Ya, benar? Nah, sekarang, kalau menurut Meli, ini apa? Analogi atau homologi, Mel? Homologi, Ibu. Kenapa? Kan fungsinya sama-sama terbang. Kalau misalnya sayap kelelawar itu juga kan bisa dibuat kayak tangan gitu, Ibu. Tapi kan buat terbang nggak? Iya, buat terbang. Ya, jadi kalau ditanya banyak versi ya, ada yang bilang ini homologi, ada yang bilang analogi. Jadi Meli sama Wulan nggak disalahkan gitu ya. Cuman kalau kalian nanya sama Ibu, kalau Bu Eti milih apa? Saya milih analogi. Ya, jadi saya lebih memilih fungsinya yang sama. Nah, asalnya memang betul sama-sama vertebrata, tetapi untuk bagian kelelawar itu bukan bagian pectoralis gitu. Pectoralis itu bagian apa ya? Kalau di Sunda namanya jangjang ya. Swiwi itu ya. Kalau di Jawa namanya swiwi. Kalau di Sunda namanya apa sayap itu? Jangjang ya. Ya, nah gitu. Jadi si kelelawar itu bentuk bentuk sayapnya berbeda dengan sayap burung ya. Jadi kalau Ibu sendiri menjawabnya adalah analogi. Kalau kalian mau nurut analogi atau mau homologi? Hamzah mau milih apa, Hamzah? Analogi, oke. Ya, analogi karena ngikut Bu Weti gitu ya. Alasannya ya, Hamzah? Apa enggak? Ya, alasannya apa, Hamzah? Oh iya, sayapnya. Sama-sama buat? Fungsinya sama, terbang, Bu. Bisa mengepakkan.
Oke, ya sip-sip mengepakkan sayapnya ya. Oke, analogi. Jadi nomor 2 kita sepakat ya, analogi ya. Tapi kalau ingin mengungkapkan jawaban homologi, saya tidak akan menyalahkan. Karena kita sendiri juga masih perdebatan ya, analogi atau homologi ya. Oke. Terus yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini video yang kedua ya. Kita ngomongin tentang fenomena evolusi yang terjadi pada negara Inggris. Itu dulu ada revolusi industri di Inggris. Ada yang bisa mengungkapkan nggak? Coba kalian ceritakan kembali tentang revolusi industri di Inggris terhadap populasi ngengat. Tahu ngengat nggak? Ngengat itu ya. Jadi ngengat sama kupu-kupu beda ya? Oh ya, Oke. Kalau ngengat itu adalah kalau kupu-kupu yang kecil-kecil kalau dipegang suka meninggalkan suatu bekas gitu loh. Itu ngengat. Ya, nah sekarang saya pengen dengar suaranya Lauza. Ada Lauza? Ada Ibu tadi sip. masuk keluar plastik juga. Oh ya, Oke. Lauza nomor 3 deh ceritakan. Untuk nomor 3, ngengat Biston betularia terdapat 2 macam, gelap dan terang. Ada kejadian sebelum revolusi industri dan sesudah revolusi industri. Di mana sebelum revolusi industri, ngengat warna cerah lebih adaptif sehingga jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ngengat gelap jumlahnya sedikit sehingga mudah terlihat mangsa yang menyebabkan jumlah ngengatnya itu, yang gelapnya itu sedikit pada masa sebelum revolusi industri. Sedangkan bukan putus-putus. Ya enggak jelas kok, jelas sayang, jelas. Sedangkan pada masa sesudah revolusi industri, kebanyakan ngengatnya itu berwarna gelap karena lebih adaptif sehingga lebih banyak itu warna gelap. Nah, sedangkan warna cerahnya itu sedikit yang menyebabkan terlihat oleh predator atau mangsa yang menyebabkan mangsanya tersebut itu memakan yang cerah tersebut sehingga jumlahnya itu jadi sedikit. Seperti itu, Bu. Oh ya, sip. Jadi intinya di sini fenomena yang terjadi itu lebih mengarah ke teorinya siapa? Darwin, seleksi alam, atau Lamarck adaptasi? Karena tadi Lauza menyebutkan ada yang mati gitu ya. Jadi lebih ke Darwin atau ke Lamarck? Darwin, Ibu. Oke, Darwin, betul. Darwin. Jadi SDAL ya, masih ingat ya kalian ya. Seleksi alam punyanya si Darwin, adaptasi punya si Lamarck ya. Oke. Betul banget yang dikatakan sama Lauza. Ada lagi nggak yang mau ngomongin selain Lauza? Jelas. Kalau jelas tolong diulang dong. Saya mau Hamzah ya. Hamzah mau ngulang? Enggak, Bu. Enggak. Oke, saya minta diulang. Hamzah mau ngulang? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Kalau Siva ada Siva? Iya, Ibu. Oke, sip. Siva bisa ngulang nggak jawabannya atau nomor 3 itu? Jawabannya apa? Ngengat Biston betularia. Ngengat ya, aja, ngengat. Ada 2. Ya. Ya, ngengat ada 2 macam, yang warna cerah sama warna gelap. Nah, sebelum terjadi evolusi itu, jumlah populasi ngengat yang warna cerah lebih banyak daripada yang gelap. Nah, sedangkan lingkungan sebelum revolusi industri itu kan berwarna cerah, jadi ngengat yang warna cerah itu lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga tidak terlihat oleh mangsanya atau predator. Nah, oleh karena itu, ngengat warna cerah jumlahnya lebih banyak. Namun sebaliknya, ngengat berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsanya sehingga semakin lama semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Nah, sedangkan sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, terus bunga-bunganya itu tertutupi oleh udara yang gelap. Ya, sehingga jadinya warna gelap. Terus, ngengat yang berwarna gelap itu jadi tidak mudah terlihat oleh mangsanya sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlahnya semakin banyak. Namun sebaliknya, ngengat berwarna cerah mudah terlihat oleh mangsanya, sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang.
atau terkena seleksi alam. Oke, sip banget ya. Udah keren-keren deh. Pokoknya IPA 7 seneng banget saya. Sayangnya nggak ngajar langsung ya. Saya udah penasaran dari kelas 10 kalian sudah terkenal kelas paling pinter ya. Amin. Alhamdulillah. Iya, saya penasaran banget sama IPA 7 sebenarnya. Pas kelas 11 saya nggak dapat kalian ya. Pas kelas 12 seneng banget saya dapat kalian, tapi ternyata pandemi memisahkan kita ya. Saya udah soalnya ini ya, terima kasih. Oke. Nah, berarti LKPD evolusi 3-nya beres. Refleksinya jangan lupa kalian tulis pertanyaan ya, pertanyaan di sini ya, atau pernyataan ya. Kalau saya sudah selesai Bu atau gimana lah, terserah kalian gitu ya misalnya. Nah, oke, kita akan langsung ke LKPD evolusi keempat ya. Oke, kita share. Oke. Share screen yang ya, kita ke kita bahas praktikum dulu ya, praktikum yang putih, yang daun hijau, daun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Suaranya hilang, Bu. Oh, suaranya hilang. Oke. Baik ya, supaya kalian bisa melaksanakannya. Oke, untuk suara Ibu masih ada nggak? Ada. Nah, untuk praktikum bisa kalian lihat sendiri ya. Saya akan menjelaskan untuk praktikumnya. Yang pertama kita praktikumnya menggunakan STEM. Jadi nanti di laporan kalian ya. Di laporan kalian tolong tulis STEM ini ya. Nah, ini bisa kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini dari sainsnya ada apa? Sainsnya ada mempelajari evolusi, mempelajari adaptasi, mempelajari seleksi alam, mempelajari fenomena seleksi alam. Teknologinya kita menggunakan internet, ya, menggunakan stopwatch boleh, jam tangan boleh, HP boleh, menggunakan aplikasi YouTube karena nanti kalian wajib mengupload video praktikumnya, kemudian menggunakan aplikasi edit video, ya, terserah kalian mau apa. Kemudian di kelompok engineering kita merancang model percobaan untuk menggambarkan proses seleksi alam. Ya, dan di matematika kita ada menghitung jumlah spesies, kemudian menghitung waktu pengambilan, menghitung perbandingan. Nah, alat dan bahannya nanti bisa kalian lihat semuanya. Nah, ini. Nah, ya, alat bahannya itu adalah, nah ini ya, ada kertas putih, jadi dipotong-potong ukuran 0,5 senti. Nggak usah terlalu akurasi banget 0,5 senti ya. Terserah kalian, pokoknya kecil-kecil gitu, sebanyak 50 buah. Kemudian kita gunakan daun kering. Daun keringnya juga dipotong-potong, mau bentuk kotak atau mau bentuk apapun terserah, yang jelas kecil-kecil, sebanyak 50 buah. Kemudian daun hijaunya juga kalian potong kecil-kecil, sebanyak 50 buah. Dan potongan bunga berwarna, jadi warnanya campur ya. Ada warna merah, kuning, putih, ungu, atau kalau misalnya kalian hanya menemukan 2 warna boleh. Ya, atau hanya menemukan 1 warna juga nggak apa-apa. Ya, 1 warna juga nggak apa-apa. Yang jelas bunganya itu harus jumlahnya 50 buah. Jadi 50 ini ya, 50 mahkota gitu ya, 50 mahkota. Mahkota gitu ya, 50 mahkota. Kalian ini apa? Ambil bambu atau kayu bekas aja ya. Ini mah gambarnya terlalu keren ya. Oke, jadi bekas aja atau apapun yang untuk membatasi aja. Kemudian tali rafia. Nah, cara kerjanya itu adalah ini ya. Bentar. Haus, tenggorokan kering, kegiatan panas, makanan panas.
potongan kertas putih, daun hijau, daun kering. Nah, ini cara kerjanya itu lapangan rumput ya seluas 1 meter persegi, jadi 1 meter kali 1 meter itu kalian batasi dengan kayu dengan tali rafia. Nah, kemudian catat warnanya dulu yang dominan. Misalnya rumputnya hijau ya berarti hijau, atau misalnya dominan di warna itu karena rumputnya kering berarti coklat misalnya boleh. Kemudian kalian campurkan tadi potongan kertas, daun hijau, daun kering sama bunga. Nah, kemudian kamu taburkin. Sudah kalian taburin ya. Setelah ditaburin itu, ada salah satu anggota yang mengambil potongan itu tapi dikasih waktu 1 menit saja. Ya, 1 menit saja. Terserah dapatnya berapa gitu ya. Kemudian nanti diulang oleh orang yang kedua. Makanya Ibu minta minimal 3 orang. Karena nanti yang melakukan percobaan. Kalau misalnya mau 4 orang, kemarin ada yang izin mau 4 orang ya silakan. Kalau memang pengen banget berdua gitu ya, silakan asal bisa aja gitu. Berarti gantian nanti ngevideonya. Jelas ya? Oke. Nah, setelah itu dihitung. Nah, ini tabelnya kalian akan buat. Ini tabelnya. Nah, ini tabel ya. Tabelnya ini dibuat seperti ini, boleh diketik, boleh manual, tulis tangan juga nggak masalah. Yang penting ada tabel. Nah, ini orang yang pertama itu mengambilnya berapa? Ya, misalnya kertas putihnya dia terambil cuma 2. Dalam waktu 1 menit ya, nggak boleh lebih ya. 1 menit itu cukup singkat ya. Oke. Daun hijaunya berapa, daun kering, bunga warnanya berapa. Nah, orang yang kedua juga seperti itu. Jelas ya? Jelas? Nah, kemudian di sini banyak sekali pertanyaan, mohon maaf ya. Mohon maaf, tapi ini yang ditanyakan sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan kok di tabel ya. Jadi pertanyaannya apa harus ditulis? Nggak usah, jawabannya aja. Jawabannya aja ya. Oke ya. Jelas ya? Oke, dibuat laporannya ya, dibuat laporannya dalam bentuk kertas tadi, jangan lupa analisis sistemnya juga ditulis. Kemudian apa yang kalian lakukan itu di video, kemudian dibikin video yang biasa ya, kalian kayaknya sudah keren-keren bikin videonya, kemudian kalian upload di salah satu channel YouTube anggota kelompok. Kalau laporannya diupload semua anggota kelompok ya. Ya, nanti diuploadnya di mana? Di Google Classroom yang bagian kolom praktikum. Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan nggak untuk praktikum? Ya, apa Wulan? Wulan ini speakernya. Ibu ngambil itunya kelopaknya satu-satu atau bebas? Ya, ngambilnya kalau misalnya dia bertumpuk kemudian ngambil sekaligus nggak apa-apa. Dirauk gitu ya, dirauk itu boleh, nggak apa-apa. Kan jadi tahu nggak maksudnya? Ibaratnya pada saat kamu ngambil itu adalah seorang predator yang memangsa gitu loh. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ternyata si daun hijau sama daun kering itu bertumpuk, ya sudah kalau bisa mengambil saat itu juga bisa ambil gitu. Misalnya sekali ngambil bisa 10 ya nggak, kenapa tidak? Namanya juga predator ya kan? Ya. Karena waktunya cuma 1 menit gitu, waktunya 1 menit. Kita cuma pengen lihat gitu, kejelian gitu ya. Kalau warna dominannya hijau kan, daun warna hijau kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kan? Enggak. Ya, tapi kalau yang kelihatan berarti predatornya jeli itu. Tapi kemungkinan kelihatan bisa gitu. Berarti predatornya jeli dan dia membutuhkan waktu yang lama. Makanya kita kasih waktu cuma 1 menit gitu. Jelas ya? Jelas? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Jelas Ibu, makasih. Oke, sip ya. Laporannya saya tunggu sampai 2 minggu dari hari ini. Kalau nggak salah saya mintanya tanggal, sekarang kan tanggal 1 ya, berarti sekitar tanggal 14 gitu ya. Atau berapa ya, 13 gitu ya, kalau nggak salah 13 deh, 13 Februari di Google Classroom, coba dilihat ya, sudah saya upload ya. Oke, sekarang kita ke evolusi yang keempat ya, evolusi yang keempat, nanti ngomong ya kalau suara videonya nggak ada.
pertanyaan yang kita ke ini spesies. Ada suaranya nggak? Ada suaranya? Ada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi spesiasi, isolasi, reproduksi. Oke, disimak. Sinyalnya Ibu ya, maaf ya. Sebentar, sinyal. Yang ditekan. Aduh, sinyal. Simak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah spesiasi. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi diawali dengan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu gen. Perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu makhluk hidup dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan. Awalnya, individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut terpisah tempat berjauhan secara geografis sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru, menghasilkan spesies yang baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Jika suatu saat keturunan individu yang telah lama terpisah tersebut disatukan kembali, maka tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Nah, inilah yang kita sebut dengan isolasi reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang memisahkan suatu populasi disebut barrier atau penghalang. Penghalang atau barrier dapat merupakan keadaan geografis seperti jurang, lautan yang luas, gurun, dan gunung yang tinggi. Individu-individu satu spesies yang terpisah disebut alopatrik. Nah, kita bisa melihat di gambar ya, karena adanya isolasi geografis, maka menyebabkan individu itu terpisah disebut alopatrik. Sedangkan individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi, terbentuknya spesies baru, dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan, kita sebut sebagai spesies simpatrik. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Penyebabnya yang pertama adanya isolasi ekologi. Isolasi ekologi adalah isolasi karena menempati habitat atau tempat hidup yang berbeda. Penyebab yang kedua adalah isolasi musim. Isolasi musim adalah isolasi akibat berbeda waktu pemasakan atau pembentukan gamet. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang ketiga adalah isolasi tingkah laku.
isolasi tingkah laku adalah isolasi akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Penyebab yang keempat adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik adalah isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Penyebab yang kelima adalah isolasi gamet. Isolasi gamet adalah isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Dan penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang keenam adalah terbentuknya bastar mandul, yaitu keturunan yang steril. Contoh, perkawinan antara kambing dan biri-biri menghasilkan keturunan yang steril. Oke, demikian tadi materi tentang penyebab isolasi, reproduksi, dan spesiasi. Oke, kita bahas dulu. Bentar ya. Kita bahas dulu LKPD evolusi 4 ya. Share screen LKPD evolusi 4. Ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, sip. Kita bahas seperti biasa ya. Kalian ngerangkum, yang dirangkum videonya yang sekarang cuma satu ya, yang barusan aja, spesiasi dan isolasi reproduksi. Kemudian kerjakan yang nomor 1. Nah, ini gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Gambar apa? Tadi yang ngomong siapa ya? Ayo. Yang ngomong gambar. Faudila ya? Faudila mau nyobain? Faudila ada? Ada Faudila, Bu. Oke, sip. Faudila, ini gambar apa ya? Bentar, Bu. Ya. Ada barir. Iya. Penghalang, Bu, itu bukan? Ya, betul, barir atau penghalang. Jadi, bentar, betul. Ini yang ngomong barir siapa ya? Oh, Abi Faudila. Oh ya, Faudila. Oh, benar, Faudila berarti. Faudila, berdasarkan gambar apa yang dapat kalian simpulkan tentang spesies alopatrik dan simpatrik. Jadi, yang ditanya bukan gambarnya ternyata ya. Apa sih berdasarkan gambar ini, apa bedanya alopatrik dengan simpatrik? Kalau alopatrik yaitu individu satu spesies yang terpisah. Kalau simpatrik, individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan. Benar. Faudila ngerti nggak? Entah, Bu. Apa-apa. Minimal bisa ngomong. Jadi sekarang kan kita ngomongin spesiasi. Spesiasi itu apa, Meli? Spesiasi? Spesies baru, terbentuknya spesies baru. Terbentuknya spesies baru. Nah, ternyata itu bisa karena adanya yang tadi Fadila ngomong, alopatrik. Jadi nih, alopatrik kan kelihatan ya, ini kan spesiesnya nih, hijau tua sama hijau muda. Nah, di tengah-tengah ini ada apa nih? Di tengah-tengah ini batu. Batu yang ditepuk jadi gunung ya, gitu. Ada gunung, ada bukit, ya kan? Nah, akhirnya spesies ini yang tadinya sama, itu karena ada gunung ini, akhirnya apa? Membentuk apa? Spesies jenis terpisah. Ya, terpisah. Jadi membentuk spesies baru. Nah, terus kan udah jadi spesies baru ya, berarti kelakuan atau apa udah habitatnya beda, makanannya bisa beda, kelakuan berbeda juga beda, tiba-tiba harus ketemu lagi yang hijau tua sama hijau muda ini ketemu lagi, ya, namanya ini adalah simpatrik. Artinya apa? Individu yang sudah terpisah lama.
Dan sudah mengalami spesiasi dan jika hidup bersama kembali dalam suatu lingkungan disebut simpatrik. Betul, simpatrik. Kira-kira Faudila, kalau simpatrik ini individunya kan udah beda ya. Kira-kira mereka mau kawin nggak? Enggak. Enggak. Ya, itulah yang dinamakan dengan isolasi reproduksi. Jelas ya? Kita ngaruh ke situ. Jadi terbentuknya spesies baru itu akan memunculkan isolasi reproduksi. Jadi yang tadinya itu sebenarnya mereka tuh satu spesies gitu. Tetapi karena terbentuk terhalang barir, kemudian muncul spesies yang baru, berubah, maka setelah ketemu lagi kenal siapa elo gitu. Saya nggak kenal kamu gitu ya. Padahal mereka itu dulunya saudaraan gitu. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Jadi jawaban nomor 1 dari Fadila jelas ya? Udah ya, semua bisa mengikuti ya. Ya, ditulis. Oke, kita nomor 2. Bagaimana spesiasi itu terjadi? Coba ceritakan terjadinya spesiasi. Siapa yang mau? Karena ada 2 faktor, dipengaruhi oleh 2 faktor. Siapa yang ngomong barusan? Sela. Oke, Sela. Gimana Sela nomor 2? Karena dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor intrinsik, di mana mencakup gen yang terdiri dari perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat. Dan yang kedua ada faktor ekstrinsik. Jadi kayak lingkungan gitu kan. Terus si spesiesnya itu jadi LDR, berpisah secara berpisah ya. Karena adanya apa yang Fadila bilang, karena adanya apa itu tadi? Karena adanya apa? Berpisah itu karena ada apa? Karena adanya tadi yang barir ya, barir atau penghalang. Ya, karena barir dan penghalang. Oke, betul banget Sela. Bisa jadi karena adanya gen ada unsur intrinsik. Intrinsik. Ya, intrinsik itu adalah gen ya. Perubahan gen dari generasi ke generasi. Oke, sip. Sedangkan ekstrinsik tadi adalah individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut terpisah tempat perjauhan sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru. Sip. Iya. Lancar gitu, Dil. Bisa, Dil. Bisa lah. Keren lah pokoknya 47 deh gitu. Suara yang cowok kemana ya? Ini Bu ada. Itu Mbak Novia. Ternyata ditutup banget. Ternyata dia mah ada di kamera. Ya, nomor 2 beres ya. Oke, nomor 3 bagian yang cowok lah ya. Ada yang cowok. Tadi Rafki udah, Muklas, Hamzah udah ya. Muklas sudah belum? Oh ada Akbar. Akbar ada. Akbar dan Safa. Safa cowok kan? Siapa cowok, Bu? Ada Safa Akbar, di manakah kalian? Hai. Adakah? Safa. Betul. Nino. Itu Aki. Oh, kalau enggak berarti ke Muklas. Terang, we. Muklas. Oke, ke Indri deh. Indri tadi udah ngomong dari tadi ya. Indri. Ada Indri? Iya, Bu. Oke. Dari tadi. Indri, Indri yang nomor 3 deh. Nomor 3 Indri. Faktor yang menyebabkan isolasi reproduksi apa tadi? Kenapa mereka nggak bisa kawin lagi isolasi reproduksi? Karena aduh, kasihan. Kok bentar, Bu. Oh ya. Ada yang ini mungkin bisa dibantu oleh sambil ini sama Isolasi ekologi nu karar itu. Oh, benar emang. Benar. Dri. Ya.
Atau bisa dibantu sama Putri? Isolasi ekologi, Bu. Ya, yuk. Isolasi ekologi. Terus isolasi musim. Oke. Terus? Isolasi tingkah laku. Oke, terus? Isolasi mekanik. Oke. Isolasi gamet. Oke. Udah ya? Oke, bisa diulang sama Udah. Putri? Sama Putri bisa diulang dengan sama Putri? Bisa, Bu. Oke, sip. Putri apa? Penyebab Yang pertama isolasi ekologi, isolasi karena menempati habitat yang berbeda. Terus isolasi musim, isolasi akibat berbeda waktu pemasakan atau pembentukan gamet. Yang ketiga isolasi tingkah laku akibat berbeda tingkah laku dalam perkawinan. Terus isolasi mekanik karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Yang kelima isolasi gamet karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Yang terakhir terbentuknya bastar mandul, keturunan steril. Contohnya perkawinan kambing dan biri-biri. Ya, termasuk juga kuda dan zebra ya. Kuda dan zebra mirip ya, tapi kalau dikawinin nggak mau mereka. Kalaupun mau nanti keturunannya steril. Alpina boleh diulang sekali lagi aja. Isolasi ekologi, isolasi menempati habitat, isolasi mekanik karena untuk morfologi, isolasi beda gamet. Terus isolasi. Udah Bu, itu yang Alpina catat mah. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi bebas ya, mau 6-6-nya, mau 3, mau 2, silakan gitu ya. Jelas? Oke. Untuk menyingkat waktu, beres ya. Kita langsung ke kuisis ya. Ke kuisis ya. Ada aplikasinya semuanya ya. Kuisis sudah pernah ya? Nah. Oke, kita ke share screen kuisis ya. Kuisis, bentar. Kelihatan nggak muter-muternya? Kelihatan? Ada kelihatan? Kelihatan ya, bentar ya. Saya cari ya. Mutasi ya. Sinyalnya. Ya. Oke, itu join my quiz di enter join kode 636223. Ya, silakan. 636223. Sekarang, Bu. Ya, sekarang. Masa tahun depan? Ya, ayo sekarang. 636223. Oke, baru Putri. 63. Ibu sama kelasnya enggak? Nggak usah. Kelasnya kan cuma sendirian. Nggak usah. Namanya aja, nama panggilan boleh. Bentar, Bu. Oke. 636223. Kita ada 16 partisipan ya. Kita tunggu ya. Ya, ada Indri sudah masuk. Enter join kode 636223. Ya, ada Safa Muhammad. Ada Ibu, linknya di mana? Linknya joinmyquiz.com. Ini di sini kelihatan nggak? Joinmyquiz.com.
open aja joinmyquiz.com. Bentar, Ibu. Oke, sip. Sudah ada Putri, Indri, Safa, Novia, Anissa, Ridwan, Faudila, Lauza, Salisa. Ada Meli, Hamzah. Ibu, bentar, harus... Iya, tenang, ditunggu kok. Nyantai aja, ditunggu saya. Sudah ada Wulan Sari, baru 11 ya, kurang. Ya, ada Siva. Kodenya berapa, Bu? 63223. 63223. 636223. Iya, Bu, bentar. Baru 12. Oke, ada Alpina masuk, ada Rafki. Kodenya 636223. Kurang 2 lagi ya. Ada Sela udah masuk. Satu lagi siapa ya? Satu lagi. Saya sebutin ya. Putri, Indri, Safa, Novia, Anissa, Faudila, Salisa, Lauza, Meli, Siva, Wulan, Hamzah, Alpina, Rafki, Sela. Ada yang belum disebutin? Satu lagi. Ditunggu. Akbar. Oh, Akbar masuk nggak? Nggak ya? Kita mulai aja ya. Kita mulai ya. Sudah? Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Ibu belum keluar lagi. Oh, keluar lagi. Masuk lagi aja, cobain. Masuk lagi aja. 626323. Bu, waktu.
aja. Boleh yang udah silakan. Saya masih nunggu yang belum ya. Tadi siapa yang menang? Lauza, Bu. Lauza. Lauza pelan tapi pasti ya. Kirain teh nggak kirain teh di waktu Ibu. Ya, iya di waktu tapi Ibu kasih waktunya teh lumayan sih. Satu soalnya tuh 2 menit. Iya ini kata Ibu gila salahnya 1 pinter banget katanya. Oke di sini ada Lauza salah 1 ya nomor 2 ya Lauza ya nanti kita bisa cek questionnya ya nggak bisa dibahas sekarang karena nanti takut kelas lainnya nilainya 100 semua ya. Oke nanti kalau minggu depan yang kedua ada Siva ya Siva salah 3 kemudian ada Anissa ya Anissa salah 4. Biasanya kalau kuisis ini ketepatan ya sama ketelitian gitu. Ada yang keempat ada Rafki, yang kelima Meli. Tadi sempat Meli di atas terus ya. Ternyata tiba-tiba Lauza dari bawah dung gitu ya. Sama Siva juga sempat di atas. Iya. Ya, oke. Nanti khusus untuk Lauza nanti di Japri aja Ibu udah punya nomornya kok gampang. Oke. Stop set. Alhamdulillah, ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa screenshot foto bareng? Oke, absensi hari ini. Bisa siapa? Siapa? Bisa Novia, Bu. Oke, Novia. Sudah aman, Bu. Ya, Novia ya, benar ya. Kemarin sih. Oke. Mana ya?
full skip. Nah, Novia bisa ya? Iya, Bu. Ya. Atau yang lainnya bisa, silakan difoto nanti dikirim. Yang lainnya juga ikutan, Bu. Ya. Biar kalau Novia hilang bisa. Kemarin sempat hilang ya. Faudila keluar dong, Safa atau Safa. Safa tadi nomor 1 terus ya, tiba-tiba langsung kesundul-sundul gitu ya. Safa, Delia, tadi ada Akbar ternyata ya. Kemana? Oh ada Akbar, kenapa fotonya bebek ya? Iya. Ya. Oke, sudah difoto Novia? Atau yang lainnya? Oke, ngomong dong satu orang, saya pengen ngomong Rafki tadi sempat di atas ya. Rafki gimana tentang kuis? Boleh kasih komentarnya? Apa, Bu? Tentang kuis tadi gimana gitu? Cukup asik atau menegangkan atau nyebelin? Cukup asik, menegangkan, Bu. Dan soalnya yang tadi itu kemarin tuh Raffi lihat soal yang kemarin ada, Bu. Jadi kayak udah ada gitu, udah ada bayangan. Udah ada bayangan, alhamdulillah ya. Memang sengaja ya ada beberapa soal yang enggak, ya itu namanya kuis gitu ya. Yang namanya soal itu pasti gitu. Ada yang pernah diajarkan, ada yang tidak gitu. Oke, saya pengen tahu Indri deh ngomong. Indri akhirnya muncul juga. Indri gimana tadi gimana, bisa nggak kuisisnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mau lagi nggak? Duka. Mau, Bu. Ya, mau. Jadi hari ini yang asal sama bohong, Bu. Astagfirullah, mau, Bu. Ya, mau. Oke, nanti absen hari ini lapor ke Lauza, kemudian untuk kelompok Meli ya, kelompok ke Meli minggu ini nggak usah dilaporin, nggak apa-apa, langsung kerja aja. Pokoknya kelompoknya siapa aja, yang jelas nanti datanya ada di Meli ya. Boleh. Kalau misalnya kepepet banget, kemarin ada yang mohon-mohon pengen berdua ya, silakan lah ya. Pokoknya berdua boleh, bertiga boleh, berempat. Lebih dari 4 nggak boleh. Ya, lebih dari 4 nggak boleh. Oke. Ya. Anissa mau ngomong nggak gimana tadi kuisis? Anissa kayaknya udah di atas tadi. Kesalip-salip. Anissa? Halo cantik? Anissa? Nggak dengar ya? Oh, nggak dengar. Kenapa, Bu? Oke, gimana? Gimana tadi kuisis? Mau lagi nggak kuisisnya? Nanti bab selanjutnya. Mau lagi? Mau, Ibu. Nanti mau kasih tahu di waktu atau enggak, jadi nggak buru-buru, Ibu. Benar. Nanti bohong, Bu. Ya, untuk minggu depan ada kuisis evolusi ya. Minggu depan ada kuisis evolusi. Soalnya cuma 5. Ya, dan masing-masing soal itu waktunya 2 menit, ada yang 3 menit. Kenapa ada 3 menit? Karena di evolusi itu nanti ada hitungan. Jadi kayak genetika, kita ngitung-ngitung. Jelas? Jadi jangan buru-buru ya. Nanti pas evolusi soalnya cuma 5, waktunya masing-masing 2 menit, yang hitungannya ada yang 3 menit. Jelas ya? Ya, Anissa tadi kecewa, kayaknya banyak yang kecewa buru-buru ya. Tadi Ya, kayaknya Bu. terutama Meli ya. Meli udah bertahan di atas ya. Meli bertahan di atas, tiba-tiba ya deng-deng ya dari bawah. Lauza pelan-pelan. Taktiknya bagus Lauza. Ya. Oke, gimana pengen tahu komennya Lauza deh. Nanti Lauza dapat surprise ya dari saya ya. Minggu depan hadiahnya sampai 3 besar ya, Bu. Oh, ya boleh. Nanti kalau sekarang siapa tahu ada rezekinya nih ya. Kalau sekarang 3 besarnya siapa aja tadi? Lauza, Syifa, sama Anissa. Oke, nanti diusahain ya, mudah-mudahan bisa 3 besar. Soalnya ini kelas pertama ya. Kalau kelas yang agak-agak akhir-akhir. Mantap sih, Pak. Ya, 1 aja deh kalau yang agak akhir ya. Kalau kita IPA 7 kan kelas pertama harusnya 3 ya. Menangnya 3 ya. Ya, setuju ya? Setuju Siva? Anissa setuju? Setuju, Ibu. Ya, karena Ibu udah bikin update status ya, takutnya kelas lainnya udah pada persiapan ini pastinya, ya kan? Ya, karena IPA 7 adalah percobaan, maka oke lah sekarang untuk hari ini pemenangnya 3. Oke ya, 3 besar ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih.
Yang belum Alhamdulillah, makasih. yang belum dapat nanti minggu depan ya. Terus yang sudah dapat sekarang jangan mau ngalah, pertahanin. Oke? Jelas ya? Oke, jadi ada Lauza, Siva sama Anissa nanti ngejapri ya. Ngejapri Ibu ya. Oke ya? Oke. Kita ini nggak ada pertanyaan untuk hari ini, nggak ada pertanyaan? Ya? Oke, refleksinya halo adiknya Anissa. Refleksinya untuk hari ini apa? Boleh ngomong nggak? Akbar ngomong mau nggak, Bar? Akbar? Mau ngomong? Lagi di WC, Bu. Lagi di WC. Oke, saya pengen ngomong Sela gimana? Pembelajaran kita hari ini gimana, Sela? Menurut Sela? Pembelajaran kita hari ini? Lancar-lancar aja, Bu. Oh, lancar. Ya, menyenangkan apa enggak? Apa menyebalkan? Agak ya? Gitu. Agak menyebalkan sih, Bu. Oh, kenapa? Kenapa? Kenapa, Sela? Pas belajar tuh kayak ngerti-ngerti aja, cuman pas dikasih soal jadi agak buyar gitu. Oh, iya karena Ibu yang salah. Kenapa? Karena hari ini kita bahas evolusi, tapi kuisnya mutasi ya. Nggak nyambung. Eta benar, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi karena memang kemarin pas mutasi belum siap. Jadi mohon maaf ya, Sela ya. Ya. Oke, ya. Jadi nanti minggu depan Ibu udah kasih tahu ya. Minggu depan udah kasih tahu evolusi. Jadi evolusinya kita kan evolusi itu 3 kali pertemuan. Jadi 3 kali pertemuan itu kamu pelajari ya. Soalnya cuman 5. Ya, 5 aja, nggak usah 10, kebanyakan 5 aja. Oke, Sela ya, semangat ya. Tadi udah sempat keluar, masuk lagi tuh sempat udah mau ke atas, ternyata keduluan sama yang lainnya. Oke, Sela jengkel ya. Ya, oke ya. Minggu depan ya ditunggu ya, Sela ya. Oke, terima kasih Wulan, terima kasih Alpina, terima kasih Novia dan Salisa. Jadi hilang tuh, kemana nih anaknya? Oke, terima kasih. Terima kasih Siva, terima kasih Putri ya, Indri, terima kasih Anissa, terima kasih. Oke, Lauza, jangan lupa di nilai absennya ya, disimpan dulu sama Lauza. Eli ditunggu daftar kelompoknya. Terima kasih Sela, jangan ini dulu ya, jangan patah semangat, minggu depan kamu bisa nomor 1. Rafki udah pernah nomor 1, harus terus ya. Tadi jangan mau disalip lagi ya. Oke, Akbar makasih ya, Faudila makasih, Safa juga makasih. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Kita ketemu lagi hari Senin depan ya, Senin depan dengan semangat yang baru dan kuisisnya harus 5 soal. Oke, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.